Halo semuanya, perkenalkan nama saya. Jadi pada video kali ini saya akan membahas salah satu proses fisiologi tanaman yang paling penting, yaitu fotosintesis. Fotosintesis ini bukan hanya proses tumbuhan membuat makanan, tapi juga menjadi dasar pertumbuhan, produktivitas, dan keberlanjutan tanaman. Dalam video ini, kita akan lihat bagaimana proses fotosintesis berkaitan dengan penyerapan air, pupuk dan unsur hara, faktor lingkungan, serta penyerapannya pada kelapa sawit melalui prinsip FURAP. FURAP yaitu fast, unggul, responsif, akuntabel, dan berkelanjutan. Oke, bayangkan tanaman sawit itu punya dapur di dalam daunnya. Dapur ini bertugas satu hal, membuat makanan sendiri. Analogi dapurnya begini, kalau dapur rumah kita butuh kompor, bahan makanan, dan air, dapur di daun sawit butuh 3 hal, yaitu cahaya matahari sebagai kompor, air dari tanah sebagai bahan baku, dan karbon dioksida dari udara sebagai bahan baku lainnya. Proses memasak ini terjadi di bagian kecil dalam sel daun yang namanya kloroplast. Inilah yang membuat daun berwarna hijau. Zat hijaunya disebut klorofil. Hasilnya ada 2. Pertama, gula atau glukosa. Ini adalah makanan atau energi untuk tanaman tumbuh. Kedua, oksigen. Dilepas ke udara, itulah kenapa tanaman menyegarkan udara sekitarnya. Nah, sekarang kita bicara tentang air. Kita semua tahu tanaman butuh air. Ditambah kamu, peran air dalam fotosintesis itu jauh lebih penting dari yang kita kira. Peran air terdiri dari pertama, air adalah bahan baku langsung. Ingat rumus tadi, air atau H2O dipakai langsung dalam reaksi fotosintesis. Tanpa air, prosesnya berhenti total, seperti masak tanpa minyak. Kedua, air mengandung pupuk. Unsur hara seperti nitrogen, magnesium, dan kalium larut dalam air, lalu dibawa dari akar ke seluruh daun. Tanpa air, pupuk tidak bisa sampai ke tujuan. Ketiga, air mengontrol pintu udara di daun. Di permukaan daun ada lubang-lubang kecil yang disebut stomata. Fungsinya seperti pintu untuk CO2 masuk. Stomata membuka saat air cukup dan menutup saat tanaman kekurangan air. Sering kita dengar, sawit ini kurang pupuk, makanya hasilnya jelek. Tapi sebenarnya, bagaimana sih cara pupuk bekerja dalam tanaman? Jawabannya, pupuk tidak langsung diubah jadi buah. Pupuk bekerja dengan cara menyediakan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membangun dan menjalankan mesin fotosintesis. Contohnya, pertama, nitrogen. Ini merupakan bahan utama pembentuk klorofil dan enzim dalam daun. Tanpa nitrogen, daun tidak bisa berfotosintesis dengan baik. Kekurangan N, daun bisa menguning merata. Kedua, magnesium. Ini merupakan atom pusat di dalam setiap molekul klorofil. Tanpa magnesium, klorofil tidak bisa terbentuk. Daun kehilangan kemampuan menangkap cahaya. Ketiga, kalium. Ini mengontrol pembukaan stomata dan mengatur penggunaan air dalam tanaman. Kalium yang cukup membuat tanaman lebih tahan kekeringan. Analogi gampangnya begini, pupuk itu seperti bahan bangunan. Ada batu bata, semen, dan besi. Tidak langsung jadi rumah. Tapi, tanpa bahan-bahan itu, rumah tidak bisa dibangun. Begitu juga unsur hara, tidak langsung jadi buah. Tapi tanpa hara, mesin fotosintesis tidak bisa bekerja optimal. Jadi, saat kita melihat daun sawit menguning, itu bukan sekedar masalah estetika. Itu
itu adalah sinyal bahwa mesin fotosintesis sedang tidak beroperasi dengan baik dan produktivitas akan ikut terdampak. Oke, sekarang bagian yang paling menarik. Gula yang dihasilkan fotosintesis daun kemana perginya ya? Jadi, dari daun, gula dikirim ke seluruh tanaman melalui jaringan pembuluh khusus yang disebut floem. Gula ini lalu digunakan untuk berbagai keperluan tanaman. Gula itu diperlukan oleh berbagai bagian tanaman. Sebagian ada dipakai untuk pertumbuhan akar, sebagian untuk membentuk daun baru, sebagian untuk membesarkan batang, dan sebagian besar untuk mengisi tandan buah. Di dalam buah sawit, tepatnya di lapisan mesokarp yang berwarna oranye, gula diubah menjadi asam lemak, lalu dipadatkan menjadi minyak. Minyak itulah yang kita kenal sebagai crude palm oil atau CPO. Bayangkan begini, fotosintesis itu sebagai pembangkit listrik. Daun menghasilkan gula. Gula itu mengalir ke tubuh tanaman. Dan tubuh tanaman yang paling membutuhkan gula adalah tandan buah. Dan mengolah energi menjadi produk jadi yaitu minyak sawit. Fotosintesis tidak selalu berjalan di kecepatan penuh. Ada empat faktor lingkungan yang sangat mempengaruhi seberapa cepat atau lambat prosesnya. Pertama, cahaya matahari. Cahaya adalah bahan bakar utama fotosintesis. Sawit butuh sinar matahari langsung yang cukup setiap harinya. Kalau terdaungi gulma tinggi atau pohon lain, fotosintesis langsung turun. Rata-rata cahaya matahari yang dibutuhkan sawit adalah 5-7 jam per hari. Kedua, suhu udara. Idealnya 24-28 derajat Celcius. Di daun ada robot pengolah yang disebut enzim. Enzim ini paling aktif di suhu 24-28 derajat Celcius. Jika terlalu panas, enzim akan melambat, fotosintesis turun. Terlalu dingin, enzim juga kelelahan. Ketiga, ketersediaan air. Air adalah bahan baku sekaligus pengatur stomata. Terlalu sedikit, stomata menutup, fotosintesis berhenti. Jika terlalu banyak, akar rusak dan tidak bisa menyerap unsur hara. Keempat, ketersediaan unsur hara. Unsur hara merupakan mesin yang membangun fotosintesis. Kekurangan satu saja bisa jadi hambatan yang memperlambat seluruh proses ini. Budidaya kelapa sawit, prinsip PES berarti tanaman mampu tumbuh cepat dan menunjukkan respon fisiologis yang baik. Hal ini terlihat dari tumbuhan tinggi tanaman, munculnya pelepah baru, dan perkembangan akar yang optimal. Untuk mendukung hal tersebut, tanaman harus memiliki fotosintesis yang baik melalui pembukaan yang tepat, ketersediaan air, dan pencahayaan yang cukup.
budidaya kelapa sawit, prinsip akuntabel berarti semua pertumbuhan tanaman harus dipantau dan diukur. Beberapa indikator yang diamati antara lain jumlah pelepah, warna daun, tinggi tanaman, dan hasil tandan buah segar. Data ini membantu mengetahui apakah fotosintesis berjalan optimal atau tidak. Jika ditemukan daun menguning, itu bisa menjadi tanda gangguan nutrisi